Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi bab 2 di kelas 7 semester Gasal, yakni tentang himpunan. Apa saja yang akan kita pelajari di materi himpunan ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Ada 12 bagian ya tentang himpunan yang akan kita pelajari di kelas 7 ini. Yang pertama tentang pengertian himpunan, kedua anggota himpunan, ketiga menyatakan suatu himpunan, keempat himpunan kosong, kelima himpunan semesta, keenam himpunan bagian, ketujuh himpunan saling lepas, kedelapan himpunan tak saling lepas, kesembilan himpunan sama, 10 himpunan ekuivalen, 11 himpunan kuasa, dan yang ke-12 adalah operasi himpunan. Mari kita lihat bersama-sama satu persatu. Apa itu himpunan? Definisi himpunan. Ya, pengertian dari himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, jadi himpunan ini adalah kumpulan dari benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Objek di dalam himpunan itu disebut juga dengan elemen, unsur, atau anggota. Yang dimaksud dengan didefinisikan dengan jelas itu apa? Yang dimaksud didefinisikan dengan jelas adalah bahwa benda atau objek yang diterangkan dapat dengan tegas dibedakan dia merupakan anggota atau bukan anggota dari himpunan itu. Kita bisa lihat contohnya bersama-sama. Ya, di sini ada 4 macam contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan pemain sepak bola klub Sriwijaya FC. Kita sudah tahu dengan jelas siapa saja kumpulan pemain itu. Ada identitasnya satu persatu, maka dia disebut himpunan. Yang kedua adalah kumpulan hewan berkaki 4. Bisa didefinisikan dengan jelas bukan? Hewan apa saja yang memiliki kaki 4? Ya, di situ ada contohnya gajah, badak, tapir, ataupun jerapah. Yang berikutnya adalah kumpulan faktor dari 12. Ya, kelompok bilangan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sudah jelas bahwa faktor dari 12 adalah bilangan-bilangan tersebut. Maka bilangan-bilangan tersebut jika dikumpulkan akan menjadi sebuah himpunan. Contoh yang terakhir adalah kumpulan hewan pemakan daging atau karnivora. Ya, di dalam mata pelajaran biologi sendiri sudah ada pembagian jenis dan sudah jelas mana yang merupakan kumpulan hewan pemakan daging atau karnivora. Maka kelompok kumpulan hewan pemakan daging atau karnivora juga dimaksud adalah contoh dari himpunan. Lalu contoh yang bukan himpunan yang seperti apa? Ya, contohnya di sini sudah ada. Kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Kita tidak bisa menaksir dengan jelas berapa tingginya, hanya dikatakan kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Nah, maka dia bukan disebut himpunan karena tidak jelas batas tingginya. Contoh yang lain, kumpulan pria berhidung mancung. Mengapa tidak dikatakan kelompok tersebut adalah himpunan? Karena tidak jelas kriteria berhidung mancung itu seperti apa. Maka kelompok kumpulan pria berhidung mancung itu bukan himpunan. Ya, jadi bisa dibedakan dengan jelas ya mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Kalau yang himpunan itu sudah jelas batasannya, kalau yang bukan himpunan dia tidak jelas batasannya. Oke, kita lanjutkan. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, ini penyajian himpunan ya. Kurung kurawal diikuti dengan nama menggunakan huruf kapital A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Contoh, himpunan hewan berkaki 4 disebut himpunan A. Disajikan A sama dengan kurung kurawal, gajah, badak, tapir, jerapah. Kurung kurawal itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk penyajian himpunan. Himpunan dituliskan atau disimbolkan dengan huruf kapital mulai dari A sampai Z, diikuti tanda sama dengan, dan diawali serta diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, di sini ada beberapa soal yang mungkin bisa kamu kerjakan secara mandiri. Tentukan kumpulan berikut merupakan himpunan atau bukan himpunan. Ya, kamu tinggal menentukan mana yang berupa himpunan atau mana yang bukan berupa himpunan. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing sebagai tugas portofolio ya. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya.
Anggota himpunan. Anggota himpunan disebut juga elemen himpunan, adalah semua unsur atau benda yang terdapat di dalam suatu himpunan. Anggota suatu himpunan ditulis dengan simbol E atau elemen, singkatannya elemen. Bukan anggota ditulis dengan E dicoret. Ya, jadi simbolnya adalah E sebagai pengganti kata elemen. Nah, jika bukan anggota ditulis dengan E dicoret. Di situ ada contohnya. Himpunan buah-buahan di samping merupakan himpunan B, maka himpunan B besar sama dengan kurung kurawal buka, belimbing, anggur, jeruk, pir, apel, salak, kurung kurawal tutup. Ya. Dengan demikian, karena belimbing termasuk dalam anggota himpunan B, maka belimbing anggota himpunan B. Belimbing elemen dari himpunan belimbing, anggur, jeruk, pir, apel, dan salak. Karena pisang tidak termasuk dalam himpunan B, di situ kan tidak ada gambar pisang, maka pisang bukan anggota himpunan B. Maka pisang bukan elemen. Ya, nanti simbolnya E dicoret. Bukan elemen himpunan belimbing, anggur, jeruk, pil, apel, dan salak. Kita lanjutkan. Ya, di sini bagaimana cara menyatakan suatu himpunan? Ada 3 cara. Yang pertama, dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contoh, A. Himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka ditulis huruf A kapital sama dengan kurung kurawal, sebutkan satu persatu. Bilangan asli yang kurang dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, kurung kurawal tutup. Ini adalah cara menyajikan atau menyatakan suatu himpunan dengan mendaftar anggotanya. Contoh yang kedua adalah menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contoh, B himpunan semua bilangan ganjil. Maka ditulis B atau himpunan B sama dengan kurung kurawal buka, himpunan semua X di mana X adalah bilangan ganjil, kurung kurawal tutup. Ya, jadi di situ dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan bisa kita lihat di awalnya dan di akhirnya tetap dengan kurung kurawal. Kemudian di situ ada simbol X. Garis lurus X adalah bilangan ganjil. Maka tidak perlu disebutkan satu persatu bilangan ganjilnya apa saja karena sudah menggunakan notasi pembentuk himpunan. Berikutnya yang ketiga adalah dengan menggunakan kata-kata. Contoh, A adalah himpunan yang anggotanya adalah hewan berkaki 4. Maka dapat juga dituliskan himpunan A sama dengan kurung kurawal buka, hewan berkaki 4, kurung kurawal tutup. Jadi ada 3 macam cara untuk menyatakan atau menuliskan suatu himpunan. Dengan mendaftar anggota, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan menggunakan kata-kata. Ya, semoga sampai di sini kalian jelas ya. Yang berikutnya adalah tentang himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Apa itu himpunan berhingga? Ya, kalau himpunan berhingga adalah himpunan yang punya anggota yang terbatas. Dia punya batas, jadi masih berhingga. Contohnya A adalah himpunan dari bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai 99. Maka batasnya adalah sampai 99. Dia disebut dengan himpunan yang terbatas. Ya. Kemudian yang kedua, himpunan tak berhingga. Nah, kalau di sini dikatakan tidak berhingga artinya apa? Dia tidak punya batas, tanpa batas. Contoh, himpunan B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tidak ada batas akhirnya. Maka dia disebut himpunan tak berhingga. Dia memiliki banyak anggota yang tak terbatas karena tidak diketahui bilangan berapa sebagai anggota terakhir. Oleh karena itu, himpunan B di sini disebut dengan himpunan tak berhingga. Anggotanya tidak berhingga. Ya, jelas ya, ada 2 macam himpunan yaitu berhingga dan tak berhingga. Ya, di sini ada latihan soal. Nanti soal pertama akan kita bahas bersama-sama, sedangkan soal-soal yang lain nanti bisa kamu kerjakan sendiri di buku tugas ya, sebagai tugas portofolio. Kita lihat yang pertama, nyatakan dengan 2 cara yang lain. Seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, ada 3 macam cara penyajian himpunan. Yang pertama dengan menuliskan anggota-anggotanya, yang kedua
kedua dengan notasi himpunan, yang ketiga dengan kata-kata. Nah, soal yang pertama, diketahui himpunan A adalah himpunan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka ini adalah menyatakan himpunan dengan mendata anggota-anggotanya. Artinya kalian nanti diminta untuk menyatakan dengan dua cara yang lain, yaitu dengan notasi dan dengan menggunakan kata-kata. Ya, ini ada 3 soal. Ya, jawaban yang pertama, himpunan A adalah himpunan semua Y, di mana Y adalah bilangan prima yang kurang dari 20. Ya, jawaban yang pertama adalah jawaban menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19 itu adalah bilangan prima yang kurang dari 20. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan kata-kata. A atau himpunan A